mukjizat, tetap ada mukjizat bakal terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu ini. Kuduskan, sucikan, layakkan Tuhan untuk jadi berkat. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Maaf sudah, karena agak ketemu masih. Shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih kepada jemaat yang kemarin ikut dalam liturgi, baik itu dalam ibadah penghiburan maupun ibadah pemakaman saudara sekalian. Karena ini baru pertama kali kita melakukan ibadah di Perigi saudara sekalian. Selama ini di wilayah Kalimulia ya. Nah saya punya pengalaman saudara sekalian. Makanya agak capek-capek kita ya kemarin itu. Sampai saya bilang, jadi saya dipisahkan bagus sama istri saya karena AC saudara. Saya nggak bisa AC ya. Apakah ada Bapak Ibu yang suka pisah ranjang karena kipas atau AC? Mungkin ada ya, orang-orang yang sudah sepuh begitu sekalian. Jadi maafkan saya. Nah jadi sekalian, saya punya pengalaman pada saat itu kan memang ada almarhum Bapak Sirait waktu itu yang jenazah sudah ada, keluarga besar sudah nyampe, saya masih belum nyampe. Jadi kalau nggak salah waktu itu salah ya, Kalimulia 3. Jadi saya punya pengalaman itu, makanya kemarin sama bilang sama istri sama ini, saya naik ambulan aja. Ya sekalian, akhirnya saya memang nggak mau pakai mobil sendiri karena nggak bisa ngikutin ambulan. Yang paling bisa kan Pak Sap. Akhirnya betul yang bisa ngikutin Pak Sap. Tapi ya akhirnya kacanya spion memang kena truk si Pak Sap ini, jadi jatuh gitu ya. Belum diganti kan ya Pak? Oh iya, puji Tuhan. Nah akhirnya waktu yang ada di Jalan Bung Marta itu kan, yang kesana Beji, yang sini Nusantara itu kan. Jadi kita punya pengarah itu bendera naik motor itu, dia kok ke kanan, ke arah Pak Panjaitan ke Beji situ. Yang tukang ambulan drivernya itu, wah itu salah itu. Akhirnya kita ke kiri saudara sekalian. Nah akhirnya pemegang bendera motor itu sampai tujuan itu selalu di belakang kita. Nah, akhirnya memang sampai masuk memang agak jauh juga ya. Dan kemudian sampai di situ ya ketemu Pak Anton. Saya berpikir Pak Anton kayaknya ada di Jawa, karena saya nggak tahu ya Pak ya. Jangan sampai Bu Pemi nggak tahu nih Pak Anton sudah pulang. Gitu ya, akhirnya ya gitu saya sempat telepon Pak Anton itu, apakah benar posisi beliau di situ. Kalau kata Pak Sap ini kayaknya petugas kuburan. Ya. Nah akhirnya nyampe saudara sekalian, ya puji Tuhan kemarin bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir ya. Kita mendukung semuanya karena ini memang Ibu Lydia ini jemaat baru juga dan kemudian sekarang masih berduka ya. Jadi memang ibu ini jarang di kita karena memang dampingin bapaknya, dan kemarin memang susah sekali untuk pagi-pagi itu beliau tuh WA saya sebenarnya jam 4-an lah, tetapi handphone saya itu suka buka otomatisnya jam 5. Akhirnya di situ saya bilang bisa Bu telepon, akhirnya beliau telepon, kemudian tanya ke saya, Pak gimana ya si bapak ini kok kayaknya ya agak susah untuk dipanggil Tuhannya gitu. Apakah ada apa-apa atau apa gitu. Saya bilang ke beliau ini, Bu, ya sebenarnya kalau secara roh kan memang waktu itu pernah di dompetnya ada sesuatu karena kan panitera sudah. Jadi banyak ancaman, bahkan handphonenya pun disadap oleh KPK waktu itu ya, masih itu. Jadi beliau ini harusnya masih dinas saudara, karena sakit
makanya ya terpaksa nggak bekerja lagi. Nah, akhirnya saya bilang itu kan pernah dibakar itu benda dan sebagainya. Saya lihat firasat saya sih memang saya beberapa kali mendoakan di situ, menurut saya nggak ada apa-apa, Bu. Cuma kalau secara medis, kalau orang komplikasi itu apakah meninggalnya susah atau lama, nah itu saya yang kurang tahu, kurang paham. Ya udah kita doakan ya Bu ya, supaya sesuai persetujuan keluarga, supaya Bapak almarhum ini cepat dipanggil. Ya Pak, makasih. Nah, akhirnya saya kan share di grup itu, tolong doakan Pak Ferianto. Saya ini yang memang ya, kehendak Tuhan lah yang jadi. Nah, setelah saya nulis gitu, Bapak Ibu sekalian, ibu itu langsung telepon. Nah, saya angkat, wah, dia pecah, nangis. Pak Pendeta, si Bapak udah nggak ada, gitu ya. Akhirnya udah, akhirnya, ya itu kasih tahu itu aja Pak, ya udah selesai. Terus kalian yang namanya suami, meskipun pada saat adanya itu merepotkan, tetapi kalau sudah nggak ada, tetap kehilangan. Betul ya. Nanggoru juga begitu ya Nanggoru ya. Pada saat Pak Sirait ada kan memang diomelin mulu. Nah setelah nggak ada kangen. Oke Bapak Saudara yang masih punya pasangan yang masih ada, seperti apapun jangan diomelin. Nanti kalau udah nggak ada nyariin loh ya. Oke, sampai saya candain pada saat dia ini masih hidup, Pak Ferry, bukan Pak Ferry, Pak Ferry, apakah ada sesuatu yang masih mengganjal di hati? Istri, anak-anak, menantu, cucu kan sudah bagus-bagus semuanya, ada rumah juga. Kata dia nggak ada. Jangan-jangan istri nih, dan sampai Anda berpikir nanti Bapak udah nggak ada, istriku menikah lagi, mungkin begitu ya. Mungkin ada pikiran seperti itu gitu ya. Ternyata yang kedua itu memang diakui juga istrinya. Memang sebenarnya itu juga, karena dia sayang sama istrinya. Nah akhirnya setelah itu ya sudah. Akhirnya pagi itu saya bilang sama istri, kita kayaknya harus berkunjung deh. Kalau misalnya seorang yang kehilangan itu konsentrasinya akan kemana-mana, betul ya. Jadi ya nggak mikirin lagi bagaimana ini nanti dibawa ambulannya atau gimana. Akhirnya pagi itu saya tanyakan gimana ibu perkembangannya, langsung dia telepon, Pak tolong kesini ya. Kayak saya janjian sama Pak Sab kan ke situ. Karena apa ini Bapak mau diformalin supaya didoakan dulu. Ya udah kita cepat ke situ. Ketemu Pak Sab, akhirnya sempat juga kita doakan, saya doakan, kemudian kita angkat. Karena itu selimut-selimutnya itu diangkat semuanya. Memang agak berat juga, Pak Sab juga bantu di situ, saya ngangkat di situ. Kedipanya itu sampai ke ambulan. Nah setelah ambulan jalan, kami jalan pulang, ya. Nah kita bilang sama Binora, ini kan sahabatnya nih yang sedang berduka, mau ke Ancol atau nungguin ini. Anak-anak bilang kan, ini keluarga bukan kayak keluarga aja, gitu ya. Saya pikir Binora memang ikut ke Ancol, oh ternyata enggak. Dia tetap di situ, enggak ada handphone, enggak ada dompet, saudara sekalian. Akhirnya itulah cerita saudara sekalian. Dan memang saya akui sebelumnya saya nggak tahu bagaimana keluarga ini, karena kan memang tertutup ya. Medsos pun tidak waktu itu kan masih ada rasa itu seperti suaminya masih dinas gitu, jadi nggak boleh di medsos, nggak boleh di apa gitu ya. Sudah ya puji Tuhan kemarin jemaat yang sudah hadir dalam penghiburan dan juga dalam pemakaman cukup banyak. Dan kemudian sesampai di pemakaman itu kan saya tanya anaknya itu kan Bang Rio namanya, bukan Bang Rio ini. Bang Rio gimana nih? Bu Lydia bagaimana nih? Teman-teman kita masih ada di jauh di sana gitu. Nah ternyata Pak Arif dan juga Kak semuanya kan naik motor tadinya langsung ke Pak Arif juga, akhirnya ngikutin mobil juga. Waduh pakai mobil gimana nih? Ternyata mereka duluan selesai. Nah, maksudnya lebih dekat gitu. Akhirnya berjalan dengan baik.
Dan kemarin Bu Lydia juga pada saat di berjalan itu bilang bahwa kalau kebiasaan orang Nias, memang Bapak ini keluarga mereka nggak bisa hadir. Akhirnya di Nias itu memang mengadakan pesta makan besar begitu ya, di hari yang sama. Jadi kayak mirip-mirip orang Batak begitu ya, kalau ada mau pernikahan maupun kematian kayaknya mesti pesta besar. Lebih lagi orang Toraja, saudara, itu lembu sapi sampai berapa gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian sudah mendukung semuanya. Karena memang isu kemarin juga bicara, ini disuruh jemaat juga belum. Mungkin respon jemaat juga masih, ini siapa gitu ya. Ini siapa? Termasuk Anggol kan, ini siapa yang meninggal? Apakah orang Karo? Tadi pagi kan bilang bukan orang Nias itu ya. Nah akhirnya di hal yang sama, di waktu yang sama itu memang sebelumnya kita sudah ngobrol di doa malam itu bagaimana supaya keluarga ini kita deketin dengan informasi kalau misalnya meninggal bagaimana gitu ya. Nah akhirnya Pak Pu ada di Salatiga, Bu Marta mau ke Tangerang. Waduh, si Jason udah keburu ke Arko yang harusnya 25.000 jadi tambah 30.000 karena diputer-puter si Jason itu. Ya hati-hati sama ojol saudara sekalian. Karena kata Pak Bu Mila juga, siapa? Itu juga kata Bang Oto, itu juga kadang modus sekalian. Jadi diputer-puter nanti tambah. Aplikasinya tetap segitu tapi diputer-puter gitu. Waduh siapa lagi ya? Saya biasa saudara, maksudnya mimpin pakai gitar sambil itu setelah pimpin pujian habis itu khotbah gitu biasa. Tapi itu bilang masa begitu sih? Waduh, akhirnya saya hubungi Pak Thomas, saya hubungi Bang Berto karena nggak bisa secapek itu. Ya udah akhirnya gini, Jason nggak ada, Yafet nggak ada. Udah gimana? Akhirnya ada Pak Thomas, oke siap, cuma ke pemakaman nggak bisa. Akhirnya Pak Sab nih di Ancol ya. Akhirnya saya bingung lagi ada gimana. Ternyata menjelang sore penghiburan pertama itu Pak Sab bilang, Pak kami OTW, oh puji Tuhan. Akhirnya kita ada pemain musik stok lama, akhirnya dipakai lagi. Akhirnya bisa berlangsung dengan baik saudara. Jadi saya berterima kasih bagaimana cara Tuhan untuk menyampaikan ini ke dalam tangan Tuhan. Nah di sana itu saudara sekalian memang saya ketemu dengan beberapa pendeta. Keluarga ini punya satunya saudara itu pendeta GBI Cilengsi. Kemarin ketemu Pak Agus. Kemudian ada keponakannya yang sempat telepon sama saya di hari malam pertama itu juga pendeta. Saya bilang memang tidak kebetulan. Terima kasih Dinora yang sudah menyampaikan ini meskipun singkat, akhirnya kita bisa melayani di situ. Ya, puji Tuhan itu yang saya sampaikan. Dan kita akan masuk pada pengakuan iman kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Saudara akan menyampaikan setelah saya, aku percaya bahwa, dan selanjutnya. Pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat untuk antara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara Islam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pesan dari Ketua BPP kita. Shalom saudaraku, pada bulan Mei ini kita akan merayakan Pentakosta, yaitu hari ke-50 sejak Paskah atau kebangkitan Yesus. Pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang bertobat dan dibaptis setelah mendengar khotbah Petrus dan gereja dilahirkan.
Roh Kudus mengakibatkan revival, kebangunan besar terjadi, dan Injil disampaikan dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Nah, kita pun sekarang harus tetap minta urapan Roh Kudus. Apa cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Tentu banyak, tetapi ada dua hal penting yang saya mau bagikan. Pertama, orang yang penuh Roh Kudus menyembah dalam roh. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Kata pujian di sini ditulis dalam bahasa Ibrani tehila, artinya menyanyi dalam roh, menyanyi dengan segenap hati. Jadi tidak semua pujian menyebabkan Allah hadir. Makanya dalam setiap ibadah, bahkan di rumah kita masing-masing waktu kita menyanyi, menyembah Tuhan, lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka Allah hadir. Allah tidak menyembah dirinya sendiri, karena itu dia menciptakan manusia untuk menyembah dia. Setan paling tidak suka kalau kita menyembah Tuhan, karena dia pun memuji Yesus dan berkata, sembahlah aku akan memberikan seluruh harta dunia kepadamu. Maka kita harus menolak siasat setan, kita harus menyembah Tuhan, sehingga Allah sendiri akan menghancurkan kuasa iblis. Dan kalau Allah hadir, revival terjadi, ada kelepasan, ada pertobatan, ada pemulihan, ada berkat yang Tuhan akan lakukan. Dan yang kedua, orang yang penuh Roh Kudus juga akan mencintai gereja lokal. Sebab kalau kita mencintai Kristus, kita akan mencintai gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Makanya kita harus menjadi jemaat yang tertanam, tidak suka berpindah-pindah tempat. Mazmur 92 ayat 14 dan 15 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saya dorong saudara aktif di gerejamu masing-masing. Ikuti semua kegiatan yang ada untuk membangun iman kita. Dukung visi dan misi dari gereja lokal Anda. Terlibatlah dalam komunitas sel yang menjadi keluarga rohani bagi pertumbuhan kerohanian kita. Melayanilah di sana sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Menabur juga untuk pekerjaan Tuhan supaya gerejamu maju. Kalau kau mencintai Kristus, aku akan mencintai juga gerejanya. Dan itulah tandanya bahwa kita diurapi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jadi sekalian kita akan berbicara mengenai menyembah dalam roh. Kita bisa menyembah karena menyembah itu memang ada kata-katanya, saudara. Kita bilang haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur gitu. Jadi penyembahan itu muncul ketika di era Pak Insinyur Niko waktu itu, tahun berapa itu mulai muncul ada penyembahan, saudara sekalian. Jadi tetapi akhirnya lafal itu dihafalkan saja, saudara. Akhirnya tanpa ada roh yang betul-betul bersatu dengan roh Tuhan. Jadi kita harus menyembah di dalam roh. Di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini kita akan baca sama-sama saudara dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya bisa lihat ke depan 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, di sini dituliskan menyembah Bapa dalam roh. Rohnya kecil, saudara sekalian. Jadi kita ada pribadi, saudara sekalian, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Kita harus menggunakan roh kita untuk menyembah Tuhan. Yesus menegaskan bahwa penyembah sejati tidak lagi terikat pada tempat, tetapi pada relasi yang hidup dengan Allah. Saudara bisa hitung berapa jangka waktu atau berapa lama kita ada di gereja, dan dibanding dengan saudara sebagai pelajar di sekolah, sebagai mahasiswa di kampus, dan saudara sebagai pekerja karyawan di kantornya, ternyata lebih banyak di luar gerejanya. Kecuali kami yang 24 jam ada di gereja, saudara sekalian. Tuhan katakan bahwa lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan harus
Ini untuk Tuhan. Kalau para pelajar menggunakan kalimat ini, prinsip ini dalam kau belajar, pasti kau akan berkata, saya sedang ujian. Ketika saya sedang ujian, Yesus melihat saya. Meskipun ada pengawas yang melihat saya, ya saya takut bukan karena pengawas, tetapi saya takut karena Tuhan melihat saya. Membuat anak pelajar menjadi jujur. Ya. Dan kemudian saudara sebagai ibu-ibu yang melakukan tugas masak, masaklah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Meskipun untuk suamimu yang suka bawel terhadap masakan itu, ya sudah, saudara lakukan yang terbaik. Saudara sebagai pedagang memiliki toko warung, saudara melayani klien atau pelanggan seakan-akan untuk Tuhan. Jadi saya mau jujur, saya melakukan ini, transaksi ini jujur. Dan ketika saudara berkata, Pak, waktu saya jujur itu malah hancur, Pak. Kenapa? Ya modalnya sekian, dijual sekian. Karena kita jujur, makanya dapat keuntungannya kecil gitu. Atau bahkan ada, Pak, yang saya sudah melayani dengan baik, tetapi saya ditipu, Pak. Gimana itu? Wah, mesti ada roh pengampunan. Artinya ya sudahlah, ibu kemarin kan memang gak jujur, tetapi ibu tetap belanja ke saya. Sudah, ini saya kasih dengan baik. Bu, kok tahu kalau saya gak jujur? Ya tahu lah. Ibu kok gak marah? Ya Tuhan yang kan tahu. Saya punya Tuhan, ibu punya Tuhan. Jadi yang membuat Anda tidak jujur, nanti Tuhan yang akan memberi pelajaran pada ibu. Saya juga begitu, kalau saya gak jujur, nanti Tuhan saya yang menghajar saya. Oh begitu ya. Ibu baik amat sih. Nah saudara sekalian, itu adalah pelayanan yang terbaik. Sebagai bapak-bapak juga dalam mencari nafkah, bekerja keras, saudara lakukan segenap hati, sama kayak seperti untuk Tuhan. Saya melakukan kerja keras ini demi istri, sayang anak-anak, saudara lakukan dengan jujur. Meskipun saudara itu sebagai pribadi yang mungkin tidak sebagai orang kebanyakan. Kalau kebanyakan orang itu artinya untuk membuat engkau bisa langgeng di satu tempat, engkau harus bertindak punya strategi. Artinya strateginya apa? Ya udah ikut aja bos, supaya engkau langgeng di dalam pekerjaan itu, saudara. Saudara bisa berprinsip seperti itu, saudara. Dan akhirnya orang-orang yang mengikuti bos akhirnya bisa langgeng di situ dan kemudian punya posisi yang lebih baik. Nah, membuatnya akhirnya berpikirnya, waduh, gimana ya? Meskipun bosnya Kristen, saya diharapkan untuk kerja di hari Minggu. Saya mesti kerja di hari Minggu, meskipun bosnya Kristen, dia bilang sama karyawati, kalian Minggu harus masuk ya. Baik bos mau kemana? Saya mau ke gereja. Jadi kalian kerja, saya mau ke gereja dulu. Nanti siang-siang saya datang. Terus kalian, itu adalah tantangan yang berat bagi orang-orang pelayan kita, karena harus melakukan itu. Tetapi saya katakan saudara sekalian, berdoa terus. Berdoa terus, kalau memang Tuhan kasih yang terbaik, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Saudara berguru Tuhan, sebenarnya saya gak sejahtera ini bekerja di hari Minggu. Saudara merasa gitu nggak, yang bekerja di hari Minggu di pameran atau di apa itu ya? Tetapi saya berharap sekalian, kau sudah terpaksa tidak bisa mengikuti ibadah karena kita cuma sekali, ada YouTube kita, ada Facebook kita yang ada live streaming di situ ya. Saudara ikuti itu dengan baik. Amin. Jadi artinya meskipun saudara bekerja untuk masa depan, untuk keluarga, tetapi saudara tetap ikuti ibadah itu dengan baik. Amin. Nah makanya jawaban untuk kenapa Pak Sigit selalu membuat live streaming Facebook misalnya, karena itu saudara. Karena ibadah kita sekali, dan kemudian ada teman-teman kita yang memang harus bekerja di hari Minggu karena belum mendapatkan pekerjaan yang lain. Nah bagi teman-teman yang mencari kerja, awalnya saudara mesti tegas,
Bos, maaf saya memang butuhkan pekerjaan ini, tetapi mohon setiap hari Minggu atau hari Sabtu saya harus libur karena ke gereja. Oh gitu ya. Kamu pilih gereja atau pilih masa depan kamu? Saya teringat istri saya waktu masih bekerja itu kan ngobrol sama bosnya itu. Bos, saya mesti pulang duluan ya, karena ada acara gereja. Kamu pilih gereja atau kamu pilih kerjaan? Jadi bilang, aku pilih gereja. Waduh, berani juga gitu sekali. Nggak mudah saudara. Kalau saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa, jangan coba-coba seperti itu saudara. Saudara bisa dipecat saudara. Ya. Tetapi itu artinya dari awal kita sudah tahu saya orang Kristen, bos. Saya biasanya hari Minggu itu tidak bekerja. Dan semua orang kan begitu. Pemerintah saja membuat Minggu itu tanggal merah kok. Ya. Jangan sampai Indonesia dibuatnya tanggal merah itu hari Jumat, saudara. Saudara pernah berpikir nggak begitu, saudara? Kita itu minoritas Kristen, tetapi hari Minggunya dibuat tanggal merah. Di Aceh, Jumat liburnya, karena daerah istimewa namanya apa? Serambi Mekah. Jadi daerah khusus yang menggunakan syariat, ya, kecuali di Aceh. Oh, tinggal di Aceh. Jangan sampai hari Minggu dibuat hari Jumat. Iya ya, sekolah jilbab semua. Nggak mudah sekali. Tetapi kami punya, ya, maksudnya punyanya Om Jeffrey yang ada di kontrakan di atas itu ada anak-anak Aceh. Ya. Tetapi kadang-kadang ketika mereka keluar nggak pakai jilbab, karena jauh dari orang tua mungkin. Ya. Terus sekalian, itu adalah tugas kita ya. Jadi penyembahan sejati itu tidak lagi terikat pada tempat, tetapi relasi, hubungan saudara. Jadi kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, dimanapun dia berada, dia bisa menyembah Tuhan. Amin. Bisa loh saudara. Jadi artinya saya lagi di kantor nih. Ini semuanya mayoritas bukan orang kita. Dan saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan Yesus, saya mau kerjain itu, Tuhan berkati ini jobnya, ini target yang harus dicapai. Dan ini adalah nama orang-orang yang menjadi pimpinan saya dalam Yesus, supaya jangan bawel dalam nama Yesus. Begitu saudara. Jadi saudara berhubungan dengan Tuhan terus. Setuju saudara? Jadi saudara jangan membatasi kita hubungan dengan Tuhan itu hanya di gereja, di komsel, atau di tempat kerumunan orang komunitas Kristen. Tidak selalu. Tetapi dimanapun saudara berada, saudara harus berhubungan dengan Tuhan. Tetapi jangan saudara berpikir, Pak Gembala, berarti boleh dong kalau hari Minggu misalnya nggak ibadah. Tadi Pak Rugin bilang, tertanamlah di gereja lokal. Karena di situ saudara setia di situ, saudara bisa memberikan apa yang saudara bisa lakukan, dana, tenaga, ide yang baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan saudara menjadi pelayan di situ, itu adalah perkembangan yang sangat baik. Saya tahu di sini beberapa saudara memang punya keluarga yang di gereja lain. Sekali-kali boleh saudara hadir, karena pasti nggak enak karena keponakanku ini sedang mau CD. Jadi hari Minggu itu saya harus ke HKBP atau GKI seperti itu ya. Ya, menghormati, silahkan saja saudara sekalian. Tetapi habis itu balik lagi ke S56 saudara. Jangan terus-terusan di situ, ya. Dan saudara mesti bertumbuh. Kenapa kita mesti menjadi jemaat lokal yang baik? Nah, kita punya pengalaman saudara. Makasih pada teman-teman yang sudah luar biasa. Artinya ketika orang mau menikah, mau baptis, mau dikuburkan di mana, akhirnya membutuhkan gereja. Dan kita sering melayani jemaat yang bukan jemaat kita, ya.
Jadi beberapa orang, Pak Pus sama Pak Sam waktu itu kan memang bukan jemaat, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah bagian dari panggilan kita untuk melayani. Tetapi saudara sekalian, ketika saudara ada di jemaat yang bertumbuh, apapun kita bisa lakukan. Amin. Bapak sedang mencari penyembah yang datang dengan hati yang benar. Ingat bahwa jika ada niat buruk jahat dalam hatimu, aku tidak mendengarkan doamu. Itu kata Tuhan. Saudara sekalian, kita sedang bergumul untuk mendoakan anak, mendoakan masa depan mereka, mendoakan sekolah mereka, mendoakan kandungan mereka, mendoakan masa depan mereka, mendoakan pekerjaan, usaha, semuanya kita harus doakan terus, saudara sekalian. Nah, kita membutuhkan hati yang benar. Kita banyak doa, mesti kita mendukung hati yang baik. Karena Tuhan mendengar tidak cuma kata-kata yang baik, tetapi doa yang tulus kepada Tuhan. Saudara ingat Ibu Hana, bagaimana dia bergumul untuk satu baby yang namanya Samuel. Itu lama sekali, saudara sekalian. Sembari dia bergumul untuk itu, madunya Ibu Penina itu ngebully dia terus. Istilah kata bahasa sehari-hari, man dulu. Pada zaman dulu sekali itu memang sebuah hinaan. Tetapi di zaman modern itu tidak selalu begitu, saudara. Jadi saya katakan teman-teman sekalian, ada orang yang memang dipanggil yang pertama untuk tidak menikah. Angkat tangan yang nggak mau menikah. Citra mau angkat tangan, kalau lagi mau menikah dia. Ya, jadi tidak selalu begitu, saudara sekalian. Ya, dan kemudian ada sesuatu yang memang saya punya teman di Bandung, mereka nggak punya anak, tetapi dia bilang, Sigit, saya itu baru tahu bahwa ketika saya nggak memiliki anak, saya bisa ikuti penginjilan, saya bisa ke pelosok-pelosok untuk melayani dan nggak tergantung sama anak. Oh gitu ya, baru tahu ya. Iya. Jadi ada seseorang yang memang diizinkan untuk tidak menikah, kemudian tidak punya anak. Memang kita mesti pikir apakah Tuhan memiliki rencana seperti itu atau bagaimana. Di puluhan tahun lalu ada sebuah kisah di kota. Jadi ada seorang bapak dan ibu, engkau begitu, dia nggak punya anak. Akhirnya dia pelihara anak. Dan kemudian pelihara anak, akhirnya anaknya di masa tuanya kurang aja. Sampai akhirnya membunuh keluarganya. Saya memohon kepada bagi saudara sekalian, kalau saudara mau mengambil anak silakan, tetapi mesti tahu orang tuanya siapa. Ya, ada kan bayi-bayi yang memang untuk diadopsikan, tetapi latar belakang orang tuanya nggak jelas. Ada ya. Tetapi yang resmi itu latar belakang orang tuanya ada. Ini orang tuanya kayak gini. Dia tinggal di sini sekarang jadi ini atau bagaimana? Dia tahu. Oh iya, puji Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada orang yang ditipu juga, saudara. Saya punya kepala sekolah waktu itu, dia bilang, Pak Sigit, saya pernah mau mengambil anak. Oh gitu. Terus gimana Bu? Saya ditipu Pak. Sampai di sana itu dikasih anak yang gak baik. Maksudnya gak bagus lah secara fisik gitu. Wah, kita ngomel-ngomel lah. Kita mau bayar ini Bu. Jangan anggap kami gak punya uang. Kami mau bayar anak ini, tapi dikasih yang seperti itu. Ada yang akhirnya gak jadi. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang diizinkan untuk tidak memiliki anak. Kemudian ada juga kasus di mana psikologi seorang calon ibu atau calon bapak juga dipertaruhkan kadang-kadang. Misalnya gini, pertanyaannya mudah saja. Kalau engkau punya anak, nih baby nih, kamu sudah pikirkan nggak bahwa menjaga baby itu pasti menjadi satpam 24 jam? Kan rewel tuh seorang bayi itu. Tanya ini Pak Budi yang lagi punya anak kecil.
Kemarin sempat jatuh ya Pak, puji Tuhan. Tetapi hari ini ibunya yang sakit. Itu yang dipikirkan. Nah, kalau kalian bekerja, ada anak, bagaimana nih caranya? Apakah bapaknya yang resign, ibunya yang pelihara anak, atau dibalik, ibunya yang resign, bapaknya yang jaga anak? Pikirin nggak? Terus yang kedua, kau punya orang tua nggak yang mau mengasuh anaknya? Nih, oma opa yang ngasuh anaknya siapa ini? Cucunya. Ada Mbak Sol. Terus siapa lagi? Bu Sarah. Siapa lagi? Pak Sinaga. Jago itu. Makanya Pak, terima kasih sama mertuamu nih. Ya. Nah akhirnya kita berpikirnya, oh iya ya Pak ya, ternyata panjang lebar. Ya. Makanya dalam hal ini saya terima kasih sama mama mertua saya yang piara kayak apa, Jason dari kecil ya Pak ya, luar biasa. Terus ada Mbak Siti waktu ini saya masih ingat terus ya. Jadi Mbak Siti doakan saja karena dia memang pengen ke Depok lagi sudah, karena ada di Kupang sudah. Ya, ingat masih ya. Nah ternyata para orang tua itu juga berjasa sekali. Dan kemudian kalau punya anak, memikirkan nggak susunya, asinya keluar enggak. Kalau enggak nanti mesti dikasih katu, daun katu, supaya ibunya bisa punya asi yang baik. Atau dikasih formula aja beda-beda saudara sekalian. Waktu Yafet kecil itu kita beliin yang paling mahal lah menurut kami itu, nggak cocok malah menstret saudara sekalian. Akhirnya yang biasa saja malah bagus saudara sekalian. Terus kemudian ketika punya anak itu, apakah ada orang yang bisa membantu? Kita berpikir babysitter. Ada babysitter yang suka rewel juga sekalian. Bu, kalau saya kerja di situ cuma anak saja atau sambil masak Bu, gitu ya. Terus yang pembantu yang gendut itu, Bu Pak, itu WC-nya duduk atau jongkok? Ditanyain saudara. Kalau WC-nya duduk saya nggak bisa, karena kayak gini nggak bisa, mesti duduk. Ya saudara sekalian. Jadi ada orang yang memang menggunakan biro jasa, tetapi kadang-kadang juga tidak selalu baik. Tapi pujian kalau saudara sekalian mendapatkan yang terbaik. Jadi apa yang Nats ini tekankan tentang penyembahan saudara sekalian? Yang pertama adalah inisiatif Allah dalam mencari penyembah. Tetapi saatnya akan datang dan seterusnya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah sejati dimulai bukan dari manusia, melainkan dari Allah yang terlebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia semata. Jadi penyembahan adalah awalnya inisiatif Tuhan. Ketika Hawa, Adam berdosa, maka mereka ingin bersembunyi. Dan yang kedua, mereka sadar bahwa mereka telanjang, akhirnya menggunakan daun arang. Mereka menutupi itu. Setelah itu bersembunyi di balik-balik pohon. Akhirnya Allah mencari. Adam, Adam, di mana engkau? Begitu kan. Terus kalian, Tuhan itu mencari kita di saat kita masih berdosa. Amin. Jadi Tuhan itu mencari kita di saat kita tidak mencari Tuhan. Ada orang mengatakan saya sangat rindu sama Tuhan. Loh, yang lebih rindu untuk didatangi itu adalah Tuhan. Kita mungkin sombong, Tuhan, sekarang saya rindu sama Engkau. Apakah Engkau rindu sama aku? Nah begitu kan. Jadi kalau pacarnya suka nanya begitu kan. Oh Bang David, apakah aku masih rindu sama Citra? Misalnya ya. Maaf ya Bang David ya, buat contoh. Semoga mamamu gak marah sama saya.
Jadi sekalian, Tuhan bilang, aku sangat rindu akan engkau. Orang manusia seburuk apapun aku datang kok untuk menjemput kamu. Masa enggak rindu? Terus sekalian, Bapa yang baik itu sangat mencintai kita lebih daripada pasangan hidup kita. Betul? Ada pepatah mengatakan, ada uang, abang saya. Tidak ada uang, abang tengah. Semoga tidak ada di sini. Terus kalian bersyukur kau punya gaji, punya pekerjaan. Pak Anton bersyukur masih bisa dipercaya. Ya, ini adalah anugerah Tuhan. Allah tidak sekedar menerima penyembahan, tetapi aktif mencari hati yang tertuju kepadanya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang bersih dan suci hatinya. Amin. Jadi Tuhan rindu. Habis itu prasyaratnya kau harus tulus. Hatimu harus bersih. Hatimu harus bersih. Dan sampai ada niat jahat atau apapun juga, aku tidak mendengarkan doa. Jadi kita harus menyembah dengan hati yang tulus. Tuhan, kau layak disembah dengan tulus. Tuhan, aku boleh menikmati hadirat-Mu hari ini. Tetapi kalau orang public relationnya itu bagus sekali, kita akan ketahui gitu. Ih, WL ini luar biasa. Waktu dia ngomong gitu, krenyes, langsung bulu-bulu. Memang setan. Kayaknya ada ungkapan khusus gitu. Jadi Tuhan tuh mencari orang yang tulus. Berulang-ulang saya katakan, saya suka suruh doa orang atau jemaat. Memang yang pandai bicara, bahasanya bagus. Tetapi nomor 2 adalah orang yang tulus waktu berdoa sama Tuhan. Tulus sekali. Kalau saya di komunitas WPI kita itu orangnya tulus-tulus semua itu. Pak Gembala jangan tunjuk saya doa. Saya nggak bisa doa. Saya tunjuk satu ibu. Wih, doanya lama banget. Anda bisa doa. Ya Pak Gem, tapi jangan tunjuk-tunjuk itu spontan, saya nggak mau. Ingat waktu kita Zoom, saudara sekalian, kadang saya suka spontan. Tapi beberapa kali saya tunjuk secara, oh ini yang doa ini ada gitu, siapa gitu. Tetapi saya kadang-kadang saudara sekalian mengatakan bahwa yang spontan itu malah tulus. Yang spontan malah tulus. Di kerjaan istriku hari-hari ini melakukan doa secara video, saudara. Makanya istriku jawab, gimana ya? Doa di syuting, habis itu di video, nanti diedit. Kok nggak tulus gitu. Saya bilang, ya mungkin tim redaksionalnya menggunakan, karena ibu-ibu ya, kadang suaranya itu ada yang pakai laptop, zoomnya kecil begitu ya. Ada juga yang kegedean sember begitu ya. Ada juga yang pakai aplikasi itu ehonya terlalu kenceng, lulu begitu. Jadi makanya ya udahlah syuting aja, nanti diedit lagi supaya gainnya itu sama. Pernah nggak saudara? Nih ya, misalnya saya kasih daftar doa dan saudara berdoa, terganggu doa, habis itu mulai lagi doa, kayak nggak connect lagi sama Tuhan. Pernah begitu ya? Makanya orang tuh lebih pada ya udah doa untuk Indonesia, begitu aja. Jadi spontan, pokoknya apapun yang dia lakukan, Tuhan saya belakang Indonesia ini ya. Waktu dibuat detail itu malah melek merem gitu, saudara. Karena kita terbiasa berdoa itu memang merem, saudara. Terbiasa merem. Tapi jangan sampai merem sampai gitu. Udah jemaat udah gak ada, udah pada pulang. Itu tidur namanya, saudara. Ya, makanya kalau ada sebelah itu cubit-cubitin. Ini di gereja. Kau lagi di awang-awang ya. Ya saudara sekalian,
kadang nggak konsen dengan begitu, saudara. Makanya kalau saya suruh berdoa di Zoom atau apa itu, ya saya, oh ini tentang ini, tentang ini. Kita mesti kuasai dulu, saudara sekalian, materi doanya, baru kita doakan dengan sungguh, saudara sekalian. Baru poin kedua kita melihat, oh iya tentang ini, tentang jemaat, mungkin doakan yang sakit, doakan yang sedang berduka, doakan untuk usaha pekerjaan, yang pengen punya anak dan sebagainya. Itu spontan, saudara. Itu lebih bagus, saudara sekalian. Amin. Allah tidak sekedar menerima penyembahan, tetapi aktif mencari hati yang tertuju kepadanya. Milikilah hati yang tulus dalam memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, natur penyembahan sejati, roh dan kebenaran. Tetapi saya akan datang dan sudah tiba sekarang dan selanjutnya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh berarti datang dengan hati yang hidup, tulus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu menyembah dalam roh. Menyembah dalam kebenaran berarti sesuai dengan firman Allah, bukan sekedar emosi atau tradisi, saudara. Jadi menyembah dalam roh itu artinya kita ya tulus, hidup kita, hati kita tulus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, terus kalian di karismatik ini ada satu yang disebut bahasa asing, disebut bahasa roh, yang punya gunakan itu dengan baik. Yang belum punya, mintalah supaya Tuhan kasih itu. Tetapi saya tegaskan, bahasa roh itu bukan satu-satunya tanda, tetapi salah satu tanda. Ada orang yang mencari itu dengan cara yang tidak baik. Ada yang mengajar diri, kamu ngomong secara cepat, nanti kepleset jadi bahasa roh. Misalnya haleluya, 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 itu jadi itu bahasa roh. Tidak begitu, saudara. Roh yang asli, waktu dulu ada zamannya saya di seminari, waktu ada kakek-kakek di Sora ya, ada api kemuliaannya dan sebagainya itu ya. Saya melihat ada Suzette Hetting, ada siapa? Joyce Meyer gitu ya. Mereka pakai bahasa roh, tapi sama orang Asia itu mirip-mirip, saudara. Karena rohnya satu. Bukan berarti kalau orang Jawa bahasa rohnya aduh. Orang Batak dari gimana, orang Karo gimana, orang Nias gimana, enggak. Bahasa roh mirip-mirip, saudara sekalian. Mirip-mirip. Dan saya pernah katakan ada sebuah penelitian kan, apakah ini bahasa linguanya ada atau enggak. Antara orang yang buat-buat direkam, tetapi ada yang konotasinya orang ini asli bahasa roh direkam juga. Akhirnya dibandingin. Kata ahli ini bilang begini, dari dua-duanya saya pastikan ini bahasa yang tidak saya mengerti. Tetapi yang satu ini masih mengandung ilmu lingua. Ilmu bahasanya ada. Itu yang bahasa roh asli. Terus pertanyaannya nanti di surga, Pak, kita pakai bahasa apa ya? Ada seorang yang punya keahlian luar biasa sekalian, bisa berbagai bahasa. Tapi saudara lumayan loh, bahasa Karo bisa, bahasa Indonesia bisa. Dan saya kalau kumpul sama orang Karo kadang-kadang ngikut-ngikut, nawe. Ya, kumpul orang Jawa ya bisa gitu. Cuma kemarin aneh, saudara, ada Pak Karis yang nanyain saya pada saat saya mau mendoakan berkat di pemakaman itu, Pak, maaf, Bapak marganya apa? Saya orang Jawa. Oh, saya pikir orang Batak. Loh, dari logat saya aja orang Jawa, kenapa nanya marga saya? Kayak teman-teman di mobil, Pak, kayaknya Pak Sigit perlu dikasih marga. Ya saudara, ya mungkin itu pembicaraan sajalah. Ya. Terus kalian, keseimbangan ini menjaga penyembahan tetap otentik, murni, tidak dingin secara doktrin, dan tidak liar secara emosi. Artinya gini, Roh Kudus yang memimpin kita itu tertib.
tidak dingin secara doktrin, dan tidak liar secara emosi. Penyembahan mengalir sesuai dengan hadirat Tuhan yang kita rasakan, tetapi masih bisa dihentikan, masih bisa, maksudnya nggak liar saja, tapi masih bisa diatur, maksud saya. Ya, kemarin saya ceritakan bagaimana roh yang tidak benar itu susah diatur, saudara. Ya, tetapi roh yang benar itu bisa diatur. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan doa syafaat kita. Mereka bisa berhenti. Kalau pemimpin doa mengatakan kita akan lanjutkan doa, Bu, diam dulu Bu. Kita mau masuk ke selanjutnya gitu. Nah kemudian ada lagi seorang pemimpin yang memang suaranya kecil, pendosa apanya suaranya lebih keras, saudara. Makanya istriku suka pakai mic kalau di WBI atau di doa itu. Memang betul kita mendukung doa, tetapi kalau kita ngomong sendiri kadang-kadang terganggu ya para pendoa itu. Kadang-kadang malah yang doa syafaat saya atau dia ya, atau saya diem aja, dia lebih keras gitu ya. Nah caranya adalah pendoa itu mengatakan, kami rakyat Indonesia tentang Tuhan supaya Tuhan bekerja luar biasa, amin. Begitu saudara, aminkan saja saudara. Nah, itu bisa berjalan dengan baik, amin. Yang ketiga, yang terakhir, implikasinya transformasi bukan sekedar liturgi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan sejati menghasilkan perubahan hidup, bukan hanya aktivitas ibadah. Kemarin kita mencoba terus, kata saya bilang bahwa itu kita akan teruskan saja worship night ini, karena kemarin kita capek lelah semuanya saudara. Saya juga capek saudara. Dan kalau orang capek, model saya ini tidurnya susah. Kemarin saya tanya Bang Berto, tidurnya cepat enggak? Kok mau tidur? Oh cepat. Saya tanya Bang David bisa tidur cepat enggak? Tergantung Pak, tergantung. Tapi kalau saya bangunnya biasa jam 5 tetap bangun Pak, meskipun tidurnya itu malam-malam. Ada bagi saudara yang suka susah tidur? Ada yang begitu saudara sekalian. Ya. Jadi penyembahan sejati menghasilkan perubahan hidup, bukan hanya aktivitas ibadah. Allah yang adalah roh menginginkan penyembahan yang menyentuh seluruh kehidupan, bukan hanya momen atau ritual gerejawi. Ibadah sejati terlihat dari hidup yang diubahkan setiap hari di keluarga, pekerjaan, komunitas, dan lain-lain. Intinya menjadi orang Kristen adalah menghasilkan perubahan hidup. Saudara menjadi berkat bagi keluarga, di dalam gereja, dan juga di dalam masyarakat saudara. Selalu saya mengucapkan ulang tahun secara pribadi saudara sekalian, sebagai informasi saja. Kalau misalnya ada ulang tahun, kenapa Pak Sigi tidak ngucapin di grup? Memang saya langsung ke pribadinya saudara sekalian. Dan maaf kalau Bu Marta agak lupa, saya langsung kasih di grup itu saudara sekalian. Saya pribadi, kiranya ibu, bapak, saudara sehat, menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi gereja. Tuhan berkati, amin. Begitu sekali. Ya, jadi seluruh kehidupan kita adalah sebuah ibadah yang sejati dalam rangka penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari para pemain musik. Sebagai kesimpulan saudara sekalian, akhirnya kita tahu bahwa penekanan penyembahan itu adalah Allah tidak sekedar menerima penyembahan, tetapi aktif mencari hati yang tertuju kepadanya. Intinya Tuhan mencari hati. Intinya Tuhan lebih rindu kepada saudara dibanding saudara merasa rindu kepada Tuhan. Yang kedua, tidak dingin secara doktrin dan tidak liar secara emosi. Kita menyembah Tuhan sesuai dengan ekspresi kita, tetapi kita juga dijagai dengan waktu dan juga liturgi yang ada. Yang ketiga, penyembahan sejati menghasilkan perubahan hidup, bukan hanya aktivitas ibadah. Mari naikkan pujian ini di desa.
Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia sampai hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kasih setia-Mu, bahwa kami mengalami Tuhan secara pribadi. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Katakan Bapa, Kau sungguh baik. Saudara sekalian, berikan hidupmu sebagai penyembahan. Berikan hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu untuk sebagai persembahan yang mulia, menjadi berkat bagi rumah tanggamu, menjadi berkat bagi sesamamu, sanak saudaramu, keluarga besarmu, dan juga bagi gereja Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus. Jamah kami, perbaiki kami, ampuni kami Tuhan, atas setiap perkataan, pikiran, perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan sudah baik, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendoakan untuk perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati, menjadi berkat bagi kami semuanya, menjadikan kami sembuh dari sakit, menjadikan kami happy daripada keterpurukan dan kesulitan hidup, menjadikan kami tetap semangat secara rohani Tuhan. Tidak cuma mencintai Tuhan, tetapi kami belajar berdoa, menyembah Tuhan, memberikan hidup untuk melayani Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, perjamuan kudus ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sejauh timur.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni jemaat, ampuni pikiran, hati, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami ingin menerima perjamuan kudus dan membuatkan mujizat setelahnya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Kita minum sama-sama. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. kesetiaan-Mu kami ada hari ini Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Dan hari ini pun Tuhan kami telah semeja dengan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menjadi kesatuan ilahi dengan kami Bapa. Supaya karakter ilahi ada dalam kehidupan kami Tuhan. Nah, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Bapa Kepala Sidang ya Tuhan. Firman yang hidup yang mengajar kami. Karena firman-Mu berkata Allah itu adalah roh. Allah menghendaki kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hati yang tulus untuk
untuk mengaruniakan itu kepada kami ya Bapa. Karena benar firman-Mu berkata, jika ada niat jahat dalam hati kami, tentu Tuhan tidak mendengarkan kami. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang hidup hari ini mengajar kami, supaya kami menyadari bahwasanya sesungguhnya Engkau cari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Itu ya Bapa yang Kau cari pada setiap kami Tuhan. Firman yang disampaikan hamba-Mu, firman yang berkuasa, menembus pola pikir kami, mengubah pola pikir kami, dapat membedakan pertimbangan hati kami dan pikiran kami, untuk mengajar, mendidik kami sesungguhnya apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki atas setiap kami. Dan inilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan jawabannya ya Tuhan, bahwasanya kehendak-Mu bagi setiap kami umat-Mu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikannya kepada kami telah selesai berkata-kata, namun Roh Kudus akan terus berbicara dalam setiap hati kami, mengajar, mendidik, mengingatkan, bahkan Roh Kudus menginsapkan kami akan dosa, untuk kami terus berjalan di dalam koridor Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang ya Tuhan, yang sudah mengajar, mendidik kami dalam sidang-Mu ini. Dan sidang-Mu ini berdiri oleh karena kehendak-Mu dan janji-Mu ya dan amin, dan alam maut tidak dapat menjamahnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Bahkan dalam program sidang-Mu ini adalah dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Apapun yang dilaksanakan, apapun yang dilakukan, kiranya perkenanan Tuhan ada atas sidang-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga Bapak Gembala Sidang, berkati ibu, berkati anaknya Tuhan. Janji firman-Mu ya dan amin. Anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dan tidak pernah meminta-minta roti. Jadi atas keluarga hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, seluruh umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Para Tuhan, seluruh tim Present Worship diberkati oleh Tuhan. Pada saat pujian penyembahan kami naikkan, firman-Mu berkata, Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu, dan Engkau hadir dalam sidang-Mu ini, dan kami merasakan kuasa hadirat Roh Kudus-Mu melawat setiap kami ya Tuhan. Bahkan saat ini yang sakit secara rohani, Roh Kudus Engkau akan menyembuhkannya. Engkau sanggup dan Engkau mau Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah roh kami diperbaharui setelah kami beribadah. Roh kami diperbaharui setelah kami mendengar firman-Mu. Roh kami diajar untuk kami mengenal Engkau. Tidak sekedar mengenal Engkau, tapi kami mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh umat-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit secara tubuh, bilur-bilur-Mu yang menjamin kami sembuh ya Tuhan. Firman-Mu berkata, sesuai dengan iman kami jadi kepada kami. Kau temukan umat-Mu memiliki iman yang benar di hadapan-Mu. Apapun yang Kau firmankan bagi kami, pada saat kami melaksanakannya, Engkau Tuhan Yesus yang akan melaksanakan kebenaran firman-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Temukanlah sidang-Mu, temukanlah umat-Mu hidup benar di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya hanya orang benar yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang benar itu ada dalam pribadi kami, untuk mendidik, mengajar, mengingatkan, bahkan mengisapkan kami, untuk kami tetap ada di dalam jalur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kehendak-Mu kami hidup sepadan dengan firman-Mu. Makasih Tuhan untuk musik sorgawi hari ini. Kami tahu Tuhan yang menganugerahi atas sidang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang datang pada hari ini. Kami tahu Tuhan yang menggerakkan setiap hati. Terima kasih untuk sidang-Mu yang tetap berdiri teguh ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Dan kami memohon kemurahan Tuhan, untuk Kau menambah-nambahkan jumlah bilangan kami yang percaya dan yang bergabung dalam sidang-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani. Terima kasih, segala kemuliaan hormat bagi-Mu. Jika kami dapat melakukannya, itu pun oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pelayan-pelayan yang melayani, dimulai dari penerima kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan semuanya Tuhan. Kami Tuhan kembalikan demi hormat bagi nama-Mu. Tidak ada yang menyombongkan diri, tapi semua pun oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk cuaca hari ini ya Tuhan. Terima kasih oleh kondisi segala sesuatunya. Karena situasi boleh susah, di dalamnya Tuhan mengubahnya menjadi satu kebaikan. Kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Dunia akan semakin jahat, namun kami Tuhan, firman-Mu berkata, orang yang benar akan hidup semakin benar.
untuk jemaat yang sudah melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Semua pun oleh karena kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati pelayan-Mu. Khususnya untuk tim restorasi, Engkau anugerahi mereka hati yang benar. Mereka menjaga hidup mereka. Kekudusan Tuhan meliputi hidup mereka. Supaya saat mereka melayani, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan kami mengikat segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba menghancurkan sidang Tuhan. Kami hancurkan Kau dalam nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus. Melainkan kuasa hadirat Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu akan menghidupkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur, haleluya.